Selamat pagi siswa kami semua. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang integral tertentu atau disebut juga anti turunan. Pendekatan yang digunakan di sini dari turunan. Coba kita perhatikan. Apabila ada sebuah fungsi y sama dengan x tambah 3, apabila diturunkan maka dia akan menjadi turunannya adalah 1. Apabila diberikan fungsi kembali x dikurang akar 7, turunannya juga 1. Untuk fungsi berikutnya x tambah 3/4, turunannya juga 1. Bentuknya dapat kita lihat. Fungsi yang pertama adalah y sama dengan x ditambah c. Maka dapat ditulis turunan dari y yang sama dengan 1 adalah turunan dari y sama dengan x tambah c. Kalau kita ingin membalik fungsi dari turunan, fungsi sebelumnya dari yang diturunkan, maka kita akan mengintegralkan. Maka kalau kita integralkan 1 dx, dia akan menjadi x tambah c. Atau integral dari dx sama dengan x tambah c dapat ditulis dalam bentuk umum integral dari x pangkat 0. X pangkat 0 artinya 1 dx sama dengan 1/0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1 tambah c. Demikian juga pada fungsi-fungsi berikut. Diberikan fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 tambah 1. Kalau diturunkan hasilnya menjadi 6x kuadrat. Y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang akar 7, turunannya juga 6x kuadrat. Y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5/11, turunannya juga 6x kuadrat. Bentuk umum dari ax pangkat 6 pangkat n tambah c, maka kalau kita integralkan, kita balik lagi prosesnya, integral dari 6x kuadrat dx sama dengan 6/2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 tambah c. Integral dari 6x kuadrat dx sama dengan 6/3, karena pangkat sudah ditambah 1 tadi, lalu diletakkan di bawah koefisien x, 6/3 x pangkat 3 tambah c. Nah, 6/3 masih bisa kita bagikan, sehingga integral dari 6x kuadrat dx sama dengan 2x pangkat 3 tambah c. Dapat disimpulkan integral dari ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 x tambah 1 tambah c. Nah, di sini diberikan sifat-sifat integral tertentu. Ini yang pertama tadi, integral dx sama dengan x tambah c, integral a dx sama dengan ax tambah c, integral x pangkat n dx sama dengan 1/n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Kalau didapatkan bentuk seperti ini, integral dari fx tambah gx, maka ini bisa kita selesaikan satu-satu, kita pisah. Kita selesaikan dulu integral fx dx, lalu ditambahkan nanti dengan integral gx dx. Untuk pengurangan, sama juga prosesnya. Sifat nomor 7, integral a kali fx dx sama dengan a-nya bisa kita keluarkan, lalu kita integralkan fx dx-nya. Contoh soal, integral dari 3x kuadrat tambah 4x dx. Nah, kita bisa memisah keduanya. Kita selesaikan dulu integral dari 3x kuadrat tambah dx, lalu ditambah dengan integral dari 4x dx. Nah, 3 bisa kita keluarkan sehingga kita hanya fokus mengintegralkan x kuadrat dx. 4 juga sama,
lalu kita integralkan X dx. Hasil dari integral X kuadrat dx adalah X pangkat 3 per 3 tambah C, anggap C yang pertama. Lalu integral dari X adalah X kuadrat per 2 tambah C yang kedua. Setelah digabungkan maka X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tambah 3 C yang pertama tambah 4 C yang kedua, atau C kita anggap konstanta umum, maka didapatkan X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah C. Contoh soal berikutnya, apabila ada integral dari 5x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 4x tambah 5 dx sama dengan berapa? Kita integralkan satu-satu, misalnya 5x pangkat 4, kalau diintegralkan menjadi x pangkat 5, 2x pangkat 3, kalau diintegralkan menjadi setengah x pangkat 4, x kuadrat kalau diintegralkan menjadi sepertiga x pangkat 3, 4x kalau diintegralkan menjadi 2x kuadrat, 5 kalau diintegralkan menjadi 5x, dan ditambah dengan konstanta. Di sini Bapak berikan soal, nanti akan dijawabkan sebagai latihannya. Lalu kita masuk ke penerapan. Kita tahu bahwa jarak diturunkan menjadi kecepatan, kecepatan diturunkan menjadi percepatan. Nah, proses pembalikannya juga sama, percepatan diintegral menjadi kecepatan, dan kecepatan diintegral menjadi jarak. Nah, di sini diketahui kecepatan, kita disuruh mencari jarak. Maka kita akan mengintegralkan kecepatan untuk mendapatkan persamaan jarak. Nah, di sini sudah dibuat penyelesaian. Persamaan dari jarak kecepatan diintegralkan, maka kita dapatkan persamaan jarak, yaitu 4t kuadrat dikurang 6t tambah c. C-nya harus kita cari untuk mendapatkan persamaan lengkapnya. Kebetulan diketahui pada saat T3 3 detik jaraknya diketahui, maka S3 sama dengan, kita masukkan 3 menggantikan semua nilai T, maka didapatkan 36 dikurang 18 tambah C sama dengan 28. Nah, dari persamaan ini dapatlah C nilainya 10. Kalau sudah dapat C10, kita gantikanlah nilai C menjadi angka 10, sehingga persamaan lengkapnya ST sama dengan 4T kuadrat dikurang 6T tambah 10. Nah, setelah dapat persamaan lengkapnya, kalaupun ditanya setelah jarak setelah 5 detik, tinggal kita gantikan nilai T-nya 5, maka didapatkanlah hasil akhirnya 80 meter sebagai jarak. Nah, demikian presentasi singkat untuk pendalaman materi integral tertentu. Mudah-mudahan bisa dipahami.